Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, Bapak Zaka, serta rekan-rekan sekalian yang selalu semangat dan mudah-mudahan selalu bahagia. Untuk materi pada kali ini yaitu mengenai perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik KB1. Saya nama Fathur Rahman, kelas PKI 14, ingin menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Kita selaku pendidik atau selaku guru yang tentunya kita pun memiliki putra atau putri yang di sana kita mesti mengetahui perkembangan fisik anak-anak kita, baik anak dalam peserta didik ataupun anak asuh atau anak kandung kita. Berbicara mengenai perkembangan fisik, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik itu? Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah pertumbuhan biologis yang meliputi perubahan dalam tubuh peserta didik atau siswa-siswi. Lalu di dalam perkembangan fisik peserta didik kita itu ada mulai rentang dari umur 0 sampai 5 tahun, usia 5 sampai 11 tahun, usia 8 sampai 9 tahun, usia 10 sampai 11 tahun, dan usia remaja, serta yang terakhir adalah usia dewasa. Yang ini tentu memiliki perubahan secara biologis yang berbeda-beda. Lalu perkembangan yang kedua adalah perkembangan psikomotorik yang disebut juga dengan perkembangan mengontrol gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Perkembangan psikomotorik pun memiliki karakteristik. Yang pertama adalah dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, serta remaja dan dewasa. Ini perkembangan peserta didik anak-anak kita, Bapak Ibu guru, yang mesti kita perhatikan, baik itu secara fisik ataupun psikomotorik. Lalu apa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik itu? Yang pertama adalah keluarga. Tentu keluarga itu yang memiliki kontribusi besar untuk peserta didik kita atau untuk anak-anak kita. Yang kedua, gizi atau asupan makan yang diberikan oleh orang tua kita, yang kita kenal dengan pasien sempurna. Lalu yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, pengaruh bentuk tubuh, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, pertumbuhan otot-otot, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar endokrin, dan yang terakhir adalah perubahan struktur jasmani. Itu faktor yang mempengaruhi fisik. Lalu faktor yang mempengaruhi psikomotorik yaitu faktor pola asuh orang tua. Bagaimana orang tua kita atau orang tua peserta didik itu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya atau putra-putrinya, terutama seorang ibu yang dikatakan al-um madrasatul ula. Orang tua itu, ibu itu adalah sekolah bagi anak-anak yang utama. Lalu yang kedua, tentu dari gen dari orang tua. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Yang keempat, interior ruang belajar. Itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan psikomotorik siswa. Lalu implikasi
penerapan perkembangan fisik dan psikomotorik dalam pembelajaran, yang pertama adalah guru harus lebih memahami dan menghargai perbedaan individu siswa-siswi atau peserta didik. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya pola makan. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi, karena yang kita hadapi adalah siswa-siswi yang generasi Z atau Alpha, yang mereka lebih menguasai IT, yang tentu kita pun dituntut untuk menguasai IT. Yang keempat, guru lebih sering membentuk stimulus agar anak itu terbangun motivasinya, semangat untuk belajar. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang bermain. Yang ketujuh, menstimulus permainan yang melibatkan fisik dan psikomotorik. Baik Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, demikian sedikit penjelasan mengenai perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dari hasil resume saya dengan peta konsep yang sederhana. Dari saya, kurang lebihnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya. Allahumma